Hai, welcome to Art Talkers. Semoga pada nggak bosen ya selalu lihat wajah saya tiap kali ngebuka video di channel ini. Sekarang kita akan kembali ke Asia Tenggara dan membahas kasus dari kota Siem Reap yang ada di negara Kamboja. Kisah kali ini penuh dengan emosi dan amarah karena sang abang yang bersifat diktator membuat beberapa anggota keluarga gerah dengan perilakunya. Bahkan sang istri yang sudah cukup lama bertahan akhirnya nekat kabur karena perlakuan yang dirasa semakin kelewat batas. Sayangnya kisah kali ini harus memakan dua orang korban yang secara langsung gak ada hubungannya sama konflik yang ada. Kenapa bisa begitu? Segera akan kita perdalam kasusnya. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Saya perkenalkan kamu dulu dengan seorang pria gagah dan pemberani yang lahir pada tahun 1985 di Banlung, Kamboja. Namanya adalah Berry Orup Chuon. Dulunya sang ayah bertugas dalam Satuan Ketentaraan Angkatan Darat dan berharap kedua putranya bisa meneruskan profesi mulia tersebut. Mungkin hal ini berhasil bagi Berry yang selalu menjadi kebanggaan keluarga. Prestasi akademiknya selalu bagus, lolos menjadi angkatan darat juga. Bahkan posisinya sangat baik dan dia terkenal cukup tegas. Berbeda hal dengan sang adik Kenji yang gagal waktu seleksi ketentaraan. Walau kemudian bekerja pada sebuah maskapai penerbangan, pria ini selalu dinomorduakan dan sering dicuekin oleh sang ayah. Bahkan saat kedua orang tuanya meninggal, Kenji tidak mendapat harta warisan sepeser pun. Cukup miris ya, padahal dia anak kandung juga. Kehidupan setelah dewasa abang beradik ini sama-sama pindah ke kota Siem Reap. Berry yang memiliki nama baik di sini sangat dihormati, namun orang juga mengenal dia sebagai pribadi yang galak dan sombong. Dirinya menikah pada tahun 2015 dengan seorang wanita bernama Kimbap yang 3 tahun lebih muda darinya. Nampaknya sang istri punya sifat panjang sabar dalam menghadapi suaminya. Dia sering menenangkan Berry agar tidak mudah marah dan jangan bertemperamen tinggi. Awalnya sang suami bisa menuruti, namun lama-kelamaan tetap aja balik lagi sifatnya yang suka kasar. Menurutnya segala masalah bisa terselesaikan dengan bentakan. Dia tidak mau menerima penolakan dan segala perintahnya harus dituruti. Ya, Kimbap wajib sabar-sabarlah, toh udah terlanjur jadi suaminya. Begitu juga dengan sang adik Kenji yang terkadang mampir ke rumah abangnya untuk silaturahmi. Namun Berry malahan sering nyindir dengan bilang, "Ngapain datang ke sini? Nggak pernah masuk rumah mewah ya? Cowok lembek nggak usah mampir-mampir ke sini." Dan hal lainnya yang justru bikin hubungan mereka jadi nggak enakan. Bahkan saat Kenji menikah di tahun 2015, Berry tidak mau datang walaupun diundang. Namun sang istri Joanna memaklumi keadaan suaminya itu. Dia hanya bisa menenangkan dan berharap Kenji kelak bisa baikan sama Berry sebagaimana abang adik seharusnya. Apalagi mereka kan gak punya saudara lainnya, wajib menjaga ikatan darah yang baik. Makanya kalaupun lagi pas tahun baru atau ada perayaan lainnya, tetap Kenji dan Joanna mendatangi rumah Berry untuk silaturahmi. Walaupun dicuekin, mereka selalu tersenyum. Untungnya ada sang istri Kimbap yang menemani keduanya dan kekeluargaan masih terus terjaga. Kalau Berry mah mendingan ngurung di kamar atau malah keluar rumah gak jelas. Dia benci ngumpul sama keluarga adiknya. Sebenarnya setelah menikah 3 tahunan, pasangan Berry dan Kimbap belum juga dikaruniai anak.
Hal ini membuat keduanya sering datang ke klinik untuk memeriksakan diri. Menurut dokter semua aman-aman aja. Kimbap dinyatakan sebagai wanita subur dan sehat. Mungkin sedikit kendala ada pada Berry yang mudah lelah dan stres karena pekerjaan. Lalu disarankan untuk sang suami lebih banyak istirahat dan tidak temperamen. Namun hal ini malah bikin Berry tidak terima. Dia bilang, rajin olahraga kok malah saya yang dituduh gak subur. Lelaki itu balik ngomel-ngomel kepada dokternya. Makanya kalau ada orang yang nanya, belum punya momongan ya, Berry dengan sigap menuduh bahwa istrinya lah yang tidak sehat. Hal sebaliknya terjadi pada adiknya Kenji yang baru 1 tahun menikah udah dikaruniai seorang anak. Sifat suka membentak Berry ini nggak luput menyerang siapa saja, bahkan ART dan tukang kebunnya yang bernama Futanongsok. Pemuda kelahiran tahun 1992 tersebut sangat sabar dalam menghadapi majikan yang nggak pernah mau mendengarkan nasihat siapapun. Makanya dirinya terkadang kasihan ngelihat Kimbap yang beberapa kali mendapat perlakuan kasar suaminya saat memberi saran dalam hal membagi waktu kerja, memperlakukan orang lain dan minum obat menurut petunjuk dokter. Bagi Berry, apa yang dia lakukan sudah tepat dan gak ada yang perlu diajarin kepadanya. Hal ini bikin semua orang menyimpan rasa kesal, namun cuma bisa diam. Habis Pak Bos ini kan maha benar, jadi gak usah kasih-kasih masukan apapun padanya. Sampai pada akhir tahun 2020, saat pandemi melanda dan tidak juga berakhir, Kenji kehilangan pekerjaan dan mencoba cari jalan untuk bisa menghasilkan uang. Namun gagal walaupun sudah mencoba berbagai cara. Dirinya pun datang kepada sang abang untuk memberinya pekerjaan apapun, asalkan anaknya di rumah bisa makan. Hal ini malah ditertawakan Berry yang bilang, wah akhirnya adikku nyerah juga pada keadaan, makanya harus sanggup jadi tentara, biar bisa makan. Bukannya membantu, malah sang abang mengusir Kenji dari rumahnya tanpa mau memberikan apa-apa. Hal ini yang kemudian membuat istrinya Joanna menangis dan tidak mengira abang iparnya bisa sekejam itu. Yang ada malahan kemudian sang kakak ipar, Kimbap, datang ke rumah mereka dengan naik motor bersama tukang kebunnya, Futanong, dan wanita itu memberikan uang simpanannya kepada Kenji dan Joanna. Dikasih 2 juta ril atau sekitar 7 juta rupiah untuk mereka pergunakan. Uang yang diberikan oleh sang kakak ipar dimanfaatkan dengan baik oleh Kenji dan istrinya. Mereka membuka usaha makanan kecil-kecilan. Joanna memasak sayuran dan ikan, kemudian menjual serta menawarkan pada tetangga melalui akun WhatsApp-nya. Nanti sang suami yang mengantarkan jika sudah mateng. Hal ini bikin Kimbap senang. Dia juga sudah 3 kali mengantarkan uang untuk digunakan oleh adik iparnya itu guna membantu kebutuhan anak mereka yang masih kecil. Sebenarnya Kenji dan Joanna udah menolak karena gak enak kalau ketahuan sama abang Berry bisa berabe. Namun Kimbap sepertinya ikhlas dan memang pengeluarannya gak banyak. Dia kan gak punya anak, jadi ya mikirnya membantu orang lain yang membutuhkan, apalagi saudara sendiri, tidak akan pernah membuatnya miskin. Sampai akhirnya ada juga yang menyampaikan hal ini kepada Berry, bahwa istrinya beberapa kali terlihat di rumah Kenji. Dia berpikir, buat apa Kimbap ke sana? Sampai lelaki itu pun sadar bahwa harusnya kan adiknya pengangguran gak punya duit. Kok sekarang sepertinya udah punya usaha? Jangan-jangan istrinya sering ngasih uang. Makanya pada Selasa malam 13 Juli 2021, saat Kimbap tiba di rumah bersama Futanong, Berry langsung mengkonfrontasi sang istri, dari mana aja? Dan disuruh mengaku bahwa selama ini pasti memberikan uang kepada Kenji. Merasa bahwa dirinya tidak perlu berbohong, akhirnya Kimbap bilang yang sejujurnya dan benar dia memang ngasih duit pada adik iparnya itu. Terjadilah pertengkaran hebat antara suami istri tersebut sampai tengah malam. Baik ART mereka dan juga Futanong mendengarkan saja dari dapur dengan sangat miris karena mereka tahu bahwa tuannya yang diktator sanggup berbuat apapun jika dilawan. Sampai esok paginya sekitar jam 10 di hari Rabu 14 Juli 2021, Berry bangun telat karena biasanya kan istrinya yang bangunin. Tapi Kimbap tidak ada dan pria itu terburu-buru pakaian untuk berangkat kerja.
Dia sempat bertanya pada ART-nya, "Di mana ibu?" Tapi dibilang nggak tahu dan belum kelihatan dari subuh. Saat mengeluarkan mobilnya dari garasi, salah satu tetangga langsung lapor padanya bahwa melihat istrinya Kimbap pergi pagi-pagi betul saat masih gelap bersama dengan tukang kebunnya Futanong. Katanya sambil bawa tas gede. Hal ini bikin Berry kaget dan masuk lagi ke dalam rumah menanyakan kepada ART di dalam, "Futanong mana?" Sang ART menjawab, "Tadi sih nelpon lagi di terminal Chongkov-so. Mau balik ke si Sopon katanya pak." Langsung dengan segera Berry tancap gas menuju terminal bus yang dibilang tadi. Sesampainya di sana Berry teriak-teriak sambil bertanya, "Mana bus yang menuju kota Sisopon?" Pria itu marah gak jelas juntrungan sambil nunjuk-nunjuk ke petugas supaya jangan main-main sama dia. Semua orang kelihatan heran dan mengarahkan dirinya pada deretan bus ke trayek yang dimaksud, tapi tidak ada Futanong ataupun istrinya di sana. Dia semakin menggila dengan menendangi salah satu ban belakang bus. Mereka juga segen, ya kan si Berry ini berpakaian dinas angkatan, sementara nggak tahu juga apa tujuan pria itu ngamuk-ngamuk di situ. 3 orang petugas mencoba membawanya ke sebuah kursi, malahan kena pukul sama dia. Sampai 2 orang penumpang yang bannya kena tendang pun turun dan mencoba menenangkan Berry. Mereka adalah kakak adik Cito dan Poton. Namun naasnya, pria sombong tersebut malah menarik senjatanya dan melepaskan peluru pada Cito dan Po. Beberapa mengenai dada kedua pria itu, dan mereka pun menghembuskan nafas terakhir di lokasi kejadian. Sementara ramai-ramai warga menangkap Berry dan segera membawanya ke kantor polisi Chongkov-so. Siapakah Cito dan Poton ini? Sang adik Po usia 28 tahun bekerja sebagai tukang pangkas di kota Siem Reap dan sempat menitipkan anak istrinya di kampung karena keadaan sulit di perantauan saat pandemi. Sang abang Cito usia 32 sejak tahun 2020 ikutan jadi tukang pangkas karena kehilangan pekerjaan juga dampak pandemi. Dia ngikut adiknya Po supaya bisa ngasih makan anak istri di kampung juga. Jadi saat kejadian, Cito dan Po ini niatnya mau mudik dulu ke kota Sisopon untuk menjenguk anak istri masing-masing karena sudah nggak ketemu selama setahun. Mereka membawa uang yang cukup guna diberikan pada keluarganya di desa. Namun sedih nyawa keduanya harus melayang saat Pak Berry yang mengamuk sesuka hatinya menyerang siapapun yang menghalangi. Lalu kemana perginya Kimbap dan Futanong saat kejadian? Setelah pertengkaran hebat dengan suaminya, sang istri yang mendapat perlakuan fisik secara kasar meminta tukang kebun itu untuk membawanya ke tempat sang kakak di Prefeng saat subuh. Namun ternyata di sana kosong. Salah Kimbap juga ya, datang tanpa memberitahu dulu orangnya lagi keluar kota. Dia kemudian meminta Futanong untuk membawanya ke kampung halaman pemuda itu, mau sembunyi dan menyendiri dulu. Sebenarnya sang tukang kebun ketakutan juga karena jika tuan majikan tahu, pasti dia bakal terkena marah. Namun tetap saja mereka menuju ke terminal Chongkov-so dengan niatan berangkat ke Sisopon. Saat itulah sang ART dari rumah menelepon Futanong dan dia ngasih tahu lagi ada di sana. Galau dan terus bingung apa yang akan dilakukan, akhirnya mereka batal naik bus dan Kimbap menyuruh pemuda itu mengantarnya ke rumah adik ipar Kenji. Mau ngumpet di sana aja buat menenangkan diri. Nanti kalau keadaan sudah mulai hening, baru dia akan menghubungi suaminya dan pulang ke rumah lagi. Namun ternyata saat mereka berdua udah di jalan menuju ke tempat Kenji, malah Berry yang membuat onar di terminal bus tersebut. Berry yang diwakili pengacaranya Lee Tae-seng nampaknya mendapat sorotan besar khususnya dari netizen kala itu yang menilai aparat kok bisa dengan mudah menggunakan senjatanya saat tidak bekerja. Apalagi cukup banyak masyarakat tahu bahwa Berry orangnya sangat temperamen dan kasar. Membentak serta menyindir adalah ciri khas yang menurut beberapa bawahannya menjadi tolok ukur betapa sombongnya pria berbadan tegap tersebut. Makanya saat tim pengacara membuat alasan kliennya cuma membela diri karena dikeroyok, banyak yang tidak percaya. Bahkan CCTV area terminal juga diperlihatkan dan memang benar yang bikin kekacauan terlebih dahulu ya Pak Berry. Kala itu terlihat semua orang berusaha mengajaknya ngobrol baik-baik,
tapi malahan pria tersebut lebih senang bermain dengan senjatanya untuk nunjukin bahwa dia punya kekuatan super dan tidak boleh ada yang menghalanginya. Setelah alasan membela diri ditolak sama pihak jaksa, alasan kedua yang dijabarkan tim pengacara adalah saat kejadian, Barry ini habis mengkonsumsi obat antidepresi. Inilah yang membuatnya tidak sadar saat melakukan penyerangan. Namun ternyata, polisi melakukan tes pada Barry beberapa saat setelah kejadian karena mikirnya dia mabuk. Tapi hasilnya negatif, tidak ada kandungan apapun termasuk obat yang diklaim sebagai penyebabnya. Makanya, tetap ya juri dan jaksa menyatakan Barry sadar betul dengan apa yang dilakukannya. Emang dianya aja yang temperamen tinggi. Sebenarnya, sang adik Kenji cukup sedia melihat abangnya ditahan, apalagi telah menghabisi nyawa 2 orang tidak berdosa tanpa alasan. Bukan hanya keluarga korban yang menuntut dan mengecamnya, namun hampir semua masyarakat yang ada di Siem Reap. Bahkan sang istri sangat kaget bahwa kepergiannya pagi itu menjadi alasan semua ini terjadi. Dirinya tidak memiliki hubungan apa-apa sama Futanong. Namun pemuda itu satu-satunya orang yang bisa mengantar kemanapun dirinya pergi. Hanya tukang kebunnya itu yang selama ini mengerti penderitaannya dan cekatan kalau disuruh apa saja, termasuk ngantar makanan ke tempat Kenji saat mereka punya sajian spesial. Futanong juga merasa bersalah setelah menelpon ART mereka pagi itu, apalagi ternyata ada tetangga yang melihat dirinya membonceng ibu majikan pagi-pagi subuh dengan membawa tas. Banyak sekali yang disesalkan, namun tetap saja tidak bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Sampai kemudian di Pengadilan Negeri Siem Reap, keputusan akhir dibacakan pada hari Jumat 19 November 2021. Hakim menyatakan bahwa Barry Orupchuon bersalah atas tuntutan kejahatan tingkat 1 dengan sadar dan sengaja menghabisi nyawa kakak beradik Chito dan Poton. Pria berusia 36 tahun tersebut dikenakan hukuman penjara 2 kali seumur hidup dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani minimal 25 tahun kurungan. Sebulan setelah pembacaan vonis, Barry juga dengan terhormat dicopot dari jabatannya. Hal ini kemudian membuat sang istri ikut bersama adik iparnya Kenji dan juga Joanna untuk membuka usaha kuliner. Mereka juga rajinnya mengunjungi Barry di penjara. Baru kali inilah Kenji merasa abangnya tersebut menerima dia sebagai adik seutuhnya. Hubungan mereka semakin baik. Begitu juga dengan istrinya Kimbap yang selalu datang untuknya dan melakukan doa bersama. Bagaimana menurut kamu? Apakah sudah cukup hukuman untuk Pak Barry? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.